Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nuri Adlina. Saya Siti Fatimah. Kami adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang etika percakapan bisnis melalui telepon. Silakan disimak videonya. Dalam dunia bisnis, terlepas dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, percakapan bisnis melalui telepon atau bisnis phone call itu masih sering digunakan sehari-hari. Adapun beberapa hal yang biasanya dibicarakan di bisnis phone call ini adalah kesepakatan bisnis, perjanjian bisnis, atau informasi penting lainnya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas etika percakapan bisnis melalui telepon, yang berisikan hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan, apakah hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita terlibat dalam percakapan bisnis melalui telepon. Yang pertama, alertness. Tunjukkan bahwa Anda siap terlibat dalam percakapan bisnis tersebut. Yang kedua, pleasantness. Suara Anda menunjukkan bahwa Anda antusias terlibat dalam percakapan bisnis tersebut. Yang ketiga, naturalness. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari istilah teknis ataupun slang. Yang ketiga, distinctiveness. Berbicaralah secara langsung dengan menggunakan nada suara yang normal serta hindari penggunaan nada suara yang tinggi. Yang kelima, expressiveness. Berbicaralah dengan kecepatan dan volume yang sedang, tetapi usahakan berbicara dalam nada suara yang variatif atau tidak monoton. Yang pertama, kita bahas dulu yuk hal apa saja yang sebaiknya dihindari saat kita melakukan percakapan bisnis melalui telepon. Yang pertama ada frowning atau tidak boleh cemberut. Walaupun kita tidak bisa melihat lawan bicara kita, tapi dari nada bicara kita ketika kita tersenyum ataupun kita cemberut itu bisa terdengar ya oleh lawan bicara kita. Lalu yang kedua, mutter. Tidak boleh bergumam, jadi kita harus berbicara dengan jelas, dengan fasih. Yang ketiga, sound tired. Tidak boleh terdengar lelah, walaupun sudah seharian bekerja, tapi untuk terdengar lebih profesional, kita sebaiknya tidak menunjukkan kalau kita sudah lelah bekerja seharian. Selanjutnya, speak in shrill voice. Jangan berbicara dengan nada suara yang melengking. Kita boleh menggunakan nada yang agak tinggi ataupun sedikit rendah, tapi jika nadanya terlalu tinggi sampai melengking itu tidak terdengar profesional ya. Selanjutnya ada speak negatively. Tidak boleh berbicara hal-hal yang negatif. Maksudnya di sini adalah menggunakan kata-kata yang dengan konotasi negatif seperti itu. Selanjutnya, ramble, tidak boleh mengoceh. Maksudnya di sini kita terus-terusan ngomong mengoceh aja tanpa mendengarkan juga si lawan bicaranya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersenyum. Walaupun lawan bicara kita tidak bisa melihat kita, tetapi dengan tersenyum, nada suara kita akan terdengar lebih positif. Yang kedua, speak clearly and concisely. Berbicaralah dengan jelas dan ringkas. Jangan bertele-tele ataupun berbasa-basi. Yang ketiga, be enthusiastic. Tunjukkanlah antusiasme kalian terhadap lawan bicara kalian, sehingga tercipta suasana yang lebih menyenangkan. Yang keempat, lower the pitch of your voice. Gunakan nada suara yang rendah, jangan gunakan nada suara tinggi, karena nada suara yang rendah akan terdengar lebih sopan. Yang kelima, talk in a positive mood. Berbicaralah dengan suasana hati yang positif. Yang keenam, listen or discuss. Dengarkanlah lawan bicara Anda dengan seksama dan berdiskusilah secara dua arah. Jangan mengoceh sendiri. Di sini agar kita gampang mengingatnya, kita menggunakan istilah mental picture. Yaitu yang pertama adalah P atau pitch, yaitu nada suara. Nah, dalam percakapan bisnis, kita lebih baik menggunakan nada suara yang rendah atau low pitch. Nada suara rendah bisa terdengar lebih baik dan juga lebih sopan. Yang kedua ada inflection, perubahan nada suara. Gunakan nada suara untuk mengekspresikan ide
atau suasana hati. Jadi untuk perubahan nadanya bisa berubah-ubah ya, jadi tidak monoton. Yang ketiga ada C, courtesy ya, atau disebut dengan rasa hormat. Dalam sebuah percakapan sehari-hari maupun secara langsung atau di telepon, kita juga harus menunjukkan rasa hormat kita. Yaitu ketika di telepon mungkin kita berbicara dengan klien atau berbicara dengan atasan. Yang keempat, T atau tone, nada. Dalam melakukan percakapan bisnis, kita diharapkan untuk fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi sebaiknya kita tidak boleh sambil mengerjakan sesuatu hal yang lain yang menyebabkan kita tidak fokus pada percakapan di telepon. Suara kita juga harus mencerminkan ketulusan, kesenangan, dan kepercayaan diri ini paling utama ya, paling penting. Dan juga ketertarikan ketika kita berbicara dengan lawan bicara. Yang kelima, U, understanding atau pengertian, pahami lawan bicara kita. Pahami apa kemauannya, juga apa yang dimaksudkan, yang disampaikan saat berbicara lewat telepon. Yang keenam ada rate atau kecepatan saat berbicara. Kecepatan berbicara sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dari percakapan tersebut. Kita tidak bisa terlalu cepat atau fast talker, dan tidak bisa juga berbicara terlalu lambat, karena jika kita berbicara terlalu lambat, bisa menyebabkan lawan bicara kita menjadi bosan. Yang terakhir, E, enunciate atau pengucapan. Pengucapan yang jelas akan membantu menghindari kesalahpahaman dan pengulangan. Ya, apalagi kita berbicara lewat telepon, jadi pengucapan kata-kata kita harus jelas sehingga lawan bicara tidak perlu bertanya berkali-kali untuk mengulang kata-kata yang telah kita sampaikan. Business phone call biasanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua isi percakapan itu sendiri, dan yang terakhir ada penutupan. Yang pertama, perkenalkan diri Anda atau ingatkan lawan bicara Anda untuk memperkenalkan diri di awal percakapan. Yang kedua, selalu berterima kasih kepada klien yang bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbicara pada kita di telepon. Selanjutnya yang ketiga, pastikan bahwa orang yang kita hubungi memiliki waktu luang untuk berbicara di telepon. Jika misalkan dia tidak mempunyai waktu, mungkin lagi sibuk, kita bisa jadwalkan kembali kapan kita akan menelpon atau kapan orang tersebut bisa ditelepon. Yang keempat, menjelaskan tujuan dari panggilan. Berbicaralah secara jelas dan langsung kepada inti. Jangan berbicara yang di luar dari tujuan percakapannya. Atau membicarakan sesuatu hal yang tidak berarti atau hal yang tidak penting. Yang kelima, pastikan lawan bicara mengerti tentang inti dari percakapan yang berlangsung. Hal ini dapat dipastikan dengan cara meminta lawan bicara untuk mengulangi apa poin-poin yang sudah kita ucapkan. Jadi antara kita, penelpon, dan lawan bicara itu sama-sama mengerti maksud dan tujuan dari business phone call ini. Yang keenam, ringkaslah poin-poin penting dari sebuah percakapan. Jadi, untuk mengingat apa saja yang telah kita bicarakan dari awal sampai akhir, sebelum kita mengakhiri pembicaraan, kita bisa memaparkan poin-poin apa saja. Yang ketujuh, akhiri panggilan dengan cara yang menyenangkan. Berterima kasih sekali lagi kepada lawan bicara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengan Anda dengan telepon. Menetapkan waktu untuk janji temu berikutnya jika dibutuhkan ini sebelum mengakhiri panggilan. Nah, sebelum mengakhiri telepon, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Di antaranya, yang pertama, pastikan Anda telah menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan. Yang kedua, selalu akhiri dengan basa-basi seperti "Have a nice day" atau "It was nice speaking to you". Lalu, biarkan penelepon mengakhiri teleponnya terlebih dahulu.
Dan yang terakhir, jangan memberikan informasi yang bersifat terlalu pribadi. Good morning, High Tech University. Nuri speaking. How can I help you? Good morning. I'm calling to speak to Mr. Johnson. I'm afraid Mr. Johnson is in a meeting. Can I ask who is calling, please? I'm Siti Fatima, a client with whom he has been dealing. Thank you, Miss Siti Fatima. Would you like to leave a message? No, thank you. Could you tell him to call me back? Of course. Is there anything else I could help with you, ma'am? That's all for now. Thank you. My pleasure. Good morning, High Tech University. Nuri speaking. How can I help you? Good morning. I'm calling to speak to Mr. Johnson. May I know who is calling, please? I'm Siti Fatima, a client with whom he has been dealing. Miss Fatima, I will check to see if Mr. Johnson is available to take your call. Could you please hold on a minute? Sure. Thank you. I will be right back. I'm sorry for the inconvenience, Miss Fatima. Mr. Johnson is not available right now. May I have him call you back? All right. All right. Thank you. My pleasure, ma'am. Have a good day. Good morning, High Tech Industry. Nuri speaking. How can I help you? Good morning. I'm calling to speak to Mrs. Katie. May I know who is calling, please? I'm Siti Fatima, a client with whom she's been dealing. Miss Fatima, I will transfer you to call Miss Katie. Can you please hold for a minute? Okay, sure. Thank you. I'll be right back. Good morning, Mrs. Katie. I have Siti Fatima here who would like to talk about the project you've been dealing with her. Okay, I will be waiting. Okay, thank you, ma'am. I'm sorry for the inconvenience, Miss Fatima. After I transfer you, there will be a short series of beeps. Please don't worry, this is just the line switching. Miss Katie will be with you directly. All right. Thank you for your help, Nuri. My pleasure, ma'am. Hello. Hello. May I speak to Mr. Henry, please? Mr. Henry is not available at the moment. May I please leave a message? Of course. Please ask Mr. Henry to call Mr. James at 718-555-111 anytime today or tomorrow. Okay, I will let him know. Thank you. What is your name? My name is Nuri. Thank you, Nuri. Have a good day. Thank you. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Saya Nuri Adlina. Saya Siti Fatima. Undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.